Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, kita masih diberi kekuatan dan ketabahan serta keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah dan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Semoga kita dapat keberkahan tentunya dan manfaat bagi kita dan banyak orang dan membawakan keberkahan bagi semuanya. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan itu kita tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir hidup husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kajian malam hari ini akan membahas tema bentuk wujud akidah dalam dimensi IPOL, Ekos, Budhan, Kamnas. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Abadi. Ini akan menarik bahwasanya wujud akidah itu bagaimana, apalagi dalam bentuk dimensi. Dimensinya ini ada IPOL, Ekos, Budhan, Kamnas. Untuk bisa mendalami, untuk bisa mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Badi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Monggo Pak Badi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya hayyul hadirun di media Pintu Harapan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu kita mengutamakan puji syukur kehadirat Allah SWT. Ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kita masih dapat bermuajaah dalam rangka sholatul ilmi. Tentu juga kita tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku idola kita, panutan kita di dalam melaksanakan amaliyah maupun ujiah kita kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Pada kali ini izinkan saya membawakan sebuah tema, sebuah makalah dengan tema wujud akidah dalam dimensi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Ini adalah di dalam naungan sebuah negara Indonesia. Kalau di dalam negara Indonesia itu kan kita kenal dengan Sipolek, Sosbud, dan Kamnas. Tentu sebelum kita lanjut daripada bahasan ini, kita dahului bahwa akidah itu merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim yang meliputi kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran agama. Nah, dalam konteks ini kehidupan berbangsa dan bernegara, akidah itu juga mempengaruhi daripada berbagai aspek termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kita singkat dengan IPOLEK, Sosbud, dan Kamnas. Nah, tentu makalah ini sementara saya batasi tentang wujud dulu. Nanti uraiannya setelah makalah wujud akidah. Nah, di mana praktek di masing-masing bidang itu tersebut yang pertama yaitu akidah dalam politik atau yang kita singkat dengan IPOL. Politik dalam Islam itu berlandaskan pada
yang paling utama yaitu prinsip keadilan. Ini akidah politik. Jadi Islam itu harus mempunyai landasan. Orang-orang Islam itu kalau melakukan kehidupan politik itu harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah, di mana akidah juga mengatakan bahwa setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Beberapa bentuknya apa? Wujudnya. Wujud akidah dalam politik antara lain keperpihakan kepada keadilan. Maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin itu harus menegakkan keadilan, di mana itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah musyawarah, di mana musyawarah ini adalah mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai bentuk pengambilan keputusan, di mana bisa mencerminkan daripada prinsip demokrasi dalam Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, kepatuhan pada hukum syariah, di mana pengaturan politik yang berbasis pada hukum syariah yang mencakup norma-norma keadilan sosial. Ini wujud bentuk akidah dalam politik. Jadi ada tiga: keperpihakan kepada keadilan, musyawarah, kepatuhan pada hukum. Lalu yang kedua tentang akidah dalam ekonomi yang kita singkat dengan ekos. Ekonomi Islam ini menekankan keadilan, di mana kesejahteraan dan tanggung jawab sosial wujud akidah dalam ekonomi dapat dilihat dari, jadi ekonomi Islam itu harus menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Nah, bentuk wujudnya bagaimana akidah dalam ekonomi ini, kita bisa melihatnya dari yang A gitu aja lah, yang A, yaitu transaksi yang halal. Maksudnya apa? Transaksi yang halal itu yaitu semua bentuk transaksi harus memenuhi prinsip halal dan prinsip haram, di mana riba dan spekulasi itu dilarang. Yang B, tadi 2B, zakat dan infak. Maksudnya kewajiban berzakat ini sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesejahteraan, kesenjangan sosial. Jadi zakat dan infak itu kalau dilihat dari akidah ekonomi itu adalah bisa mengurangi kesenjangan sosial. Yang C yaitu keadilan dalam distribusi. Maksudnya bahwa wujud ekonomi dalam keadilan dalam distribusi adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui praktek ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu akidah dalam sosial dan budaya yang kita singkat dengan akidah Buddha, di mana aspek sosial dan budaya kalau kita dalam Islam itu mendorong nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang kuat, di mana bisa kita lihat dari bentuk wujud daripada akidah di dalam bidang Buddha ini adalah A, keluarga sebagai unit dasar. Maksudnya apa keluarga sebagai unit dasar itu? Yakni menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keluarga yang Islami sebagai fondasi masyarakat. Yang B, perayaan budaya yang Islami. Ini maksudnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai tradisi dan budaya lokal tanpa menghilangkan jati diri seorang Muslim. Jadi kalau kita mengadakan perayaan sesuai dengan budaya kita itu jangan sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun kita ini
dalam kehidupan yang tradisional, tradisi kita apa, umpama budaya kita apa, budaya lokalnya ini kita laksanakan, tapi jangan sampai bertentangan dengan prinsip Islam. Ini, jadi selanjutnya adalah pendidikan karakter. Kalau perayaan budaya tadi jelas bahwa tradisi dan budaya lokal itu jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Yang C adalah pendidikan karakter, di mana kita itu harus membangun karakter bangsa ini, ya tentunya harus melalui pendidikan yang berbasis pada akidah dan moral Islam. Jangan sampai kita itu mendidik kita, keluarga kita, masyarakat kita itu jauh daripada moral Islam. Nah, ini walaupun negara kita itu sebuah negara yang majemuk, berbagai macam agama dan budaya, tapi sebagai mayoritas umat Islam ini pendidikannya jangan sampai meninggalkan ciri khas Islamnya, moral Islamnya. Yang keempat adalah akidah dalam pertahanan dan keamanan nasional, Hamnas, di mana aspek pertahanan dan keamanan nasional ini harus berjalan dengan prinsip akidah, di mana keamanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Nah, bentuk wujudnya bagaimana dalam akidah Hamnas ini? Yang A, yaitu pertahanan sebagai ibadah. Maksudnya pertahanan sebagai ibadah itu adalah menganggap upaya menjaga negara sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang B, perlindungan terhadap kemanusiaan, di mana perlindungan itu menilai kemanusiaan manusia dalam strategi pertahanan. Yang C adalah kerjasama internasional, di mana kerjasama internasional itu harus menggagas kerjasama untuk keamanan global berdasarkan apa? Prinsip keadilan dan perdamaian dunia. Ini wujud dan bentuknya. Jadi bentuk wujud kalau kita garis bawahi bahwa akidah Islam itu memiliki pengaruh yang signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, di mana kita harus dengan menegakkan prinsip-prinsip akidah dalam setiap dimensi tersebut. Masyarakat ini, selaku masyarakat muslim ini dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, akidah bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tapi juga sebagai landasan kehidupan dalam membangun peradaban yang berimbang. Ini bentuk wujudnya. Kalau dijelaskan atau diuraikan secara berkepanjangan adalah demikian. Jadi penjelasan dari uraian di atas, dari bentuk wujud di atas tadi, di disebut Hamnas ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Tentu dalam konteks kehidupan ini kita sebagai bangsa dan sebagai orang yang bernegara, di mana akidah Islam itu harus berperan penting dalam bentuk prinsip-prinsip yang mendasari berbagai bidang, termasuk daripada hal di atas tadi. Yang pertama tadi kan akidah dalam politik. Nah, penjelasannya bagaimana? Yang A tadi yaitu keadilan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 58. Ini dalil daripada akidah dalam politik, yaitu yang A, keadilan. Artinya demikian, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberikan amanah kepada yang berhak
Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini Quran surat An-Nisa 58. Maksudnya apa? Ayat di atas itu menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Nah, seorang pemimpin itu harus bertindak adil dan mengutamakan kepentingan daripada masyarakat. Ini tentang penjelasan uraiannya daripada akidah dalam politik yang garis bawahnya adalah keadilan. Yang B, musyawarah. Musyawarah kalau dilihat dari surat Asy-Syura 38 artinya demikian. Dan urusan mereka adalah diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini akidah politik dalam bidang musyawarah. Penjelasannya bagaimana? Bahwa musyawarah itu adalah merupakan metode yang diajarkan dalam Islam untuk mengambil keputusan, di mana harus melibatkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Agar supaya ini bisa mencerminkan prinsip demokrasi yang diatur dalam syariat. Jadi demokrasi tidak ngawur. Kita selaku politikus Islam umpamanya, tapi harus berprinsip tetap di dalam moral Pancasila agar demokrasi kita ini tidak bertentangan dengan syariat. Ini dalil tentang musyawarah. Kalau di dalam akidah dalam ekonomi, transaksi halal itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 artinya demikian. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, transaksinya harus jelas. Maksudnya apa? Ajaran ini, ya, ayat di atas ini bahwa kita ditekankan untuk pentingnya melakukan transaksi yang halal serta menjauhi sekaligus menghindari daripada riba. Untuk apa? Untuk menjaga keadilan ekonomi dalam masyarakat. Zakat, ya. Zakat yang B, zakat. Penjelasannya ini kita lihat di dalam At-Taubah 103. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa zakat itu harus merupakan sebuah kewajiban di mana bisa mendukung redistribusi kekayaan. Nah, dan bisa membantu mereka yang membutuhkan. Ini agar supaya terciptanya kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah akidah dalam sosial dan budaya. Kalau kita lihat dari keluarga, ini bisa kita buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tandanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran surat Ar-Rum 21. Maksudnya daripada ayat tersebut bisa dijelaskan demikian bahwa keluarga adalah unit dasar masyarakat, di mana harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Akidah ini sebagai dasar yang mendasari sebuah kehidupan seseorang itu agar hubungan suami istri ini dalam menciptakan ketentraman, nanti bisa tentram. Kalau keyakinan akidah kita sama, tentunya bisa menciptakan ketentraman daripada anggota keluarga. Pendidikan karakter, setelah keluarga pendidikan karakter, di mana kita lihat di dalam surat Ar-Rod ayat 11. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Maksudnya apa? Ini bisa dijelaskan bahwa pendidikan karakter
yang berlandaskan akidah Islam. Itu sangat penting dalam apa? Yaitu untuk membentuk sebuah individu yang baik dan bertanggung jawab, yang akan berdampak positif pada masyarakat. Akidah dalam pertahanan dan keamanan nasional, Hamkamnas. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala sesuatu yang dapat kamu anggap perlu dari kekuatan dan pasukan berkuda. Maksudnya ayat tersebut adalah upaya menjaga keamanan, upaya dalam mempertahankan sebuah negara ini dianggap sebagai ibadah yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap negara itu adalah tanggung jawab setiap Muslim. Lanjut, perlindungan kemanusiaan. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. Al-Anfal 61. Artinya, dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah kepadanya. Ini bisa dijelaskan sebagai bahwa prinsip perlindungan terhadap kemanusiaan itu dan perdamaian itu harus selalu mengutamakan, yaitu diutamakan dalam strategi pertahanan sejalan dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ujuk-ujuk langsung bentrok perang itu enggak, tapi harus ada mengutamakan kedamaian dulu. Kalau memang nggak bisa damai ya berbuat apa lagi kan. Jadi dari akidah Wipolet Sosbud Hamkamnas ini, saya kira penjelasannya uraiannya bisa dicukupkan, nanti bisa dilanjutkan lewat diskusi. Yang terpenting dalam makalah ini bisa saya simpulkan bahwa akidah Islam itu memiliki pengaruh yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, di mana akidah ini bisa mengatur, karena kehidupan kita itu diatur oleh Al-Quran dan hadis. Dengan menerapkan nilai-nilai akidah dalam politik, ekonomi, sosial, budaya ini, dan pertahanan masyarakat Muslim ini dapat membangun kehidupan yang harmonis, yang adil dan sejahtera, di mana bisa diharapkan. Jadi kita harapkan dapat menambah pemahaman akan pentingnya akidah dalam konteks Wipolet Hamkamnas. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tema makalah yang sekiranya pendek sekali bisa ditambah dan disempurnakan. Akhirnya intinya siratal mustaqim, wabillahi walhidayah wal inayah. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan daripada penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah dijelaskan pada tema pertemuan hari ini. Jadi bentuk wujud akidah itu digambarkan tadi dalam dimensi yang banyak ya. Salah satunya yaitu politik, kemudian ada yang transaksi, kemudian keluarga, keamanan. Nah, itu di dalamnya dirincikan lagi bahwasanya politik itu perlu keadilan. Nah, ini. Dan berpolitik tentunya keadilan itu sangat dianjurkan. Apalagi di surat An-Nisa ayat 58 yang dijelaskan tadi, bahwasanya keadilan itu tidak memihak salah satu yang memang ya objektif ya, tentunya objektif, sehingga bisa menimbulkan sebuah hal yang adil ya, terhadap kedua belah pihak atau banyak orang yang sedang melakukan atau sedang berada di depan hukum. Kemudian adanya musyawarah. Nah, musyawarah itu dalam artian
ada berdiskusi tentang banyak hal, kemudian mencari solusi. Tidak musyawarah itu hanya sebagai sebuah tempat untuk memperdebatkan hal yang memang debat itu tidak masalah. Cuman kalau hanya debat saja tapi tak mendapatkan solusi dan hikmah, nah tentunya hal itu hanya akan menambah tidak ada manfaatnya nanti, cuman hanya ongkol-ongkolan saya yang lebih hebat, saya yang lebih banyak dasarnya, saya lebih banyak riwayatnya, saya lebih banyak ilmunya, itu hanya itu aja. Nanti kan kasihan ya orang-orang yang memang ingin menunggu solusi dan menunggu jawaban untuk bisa menyelesaikan masalah, itu kan kasihan nanti kalau hanya digunakan seperti itu. Kemudian ada transaksi, kemudian ada keluarga. Transaksi yang halal tentunya diperlukan untuk bisa membangun sebuah perwujudan perekonomian yang kuat. Karena akidah itu ya juga untuk bisa memperkuat dalam transaksi, kemudian keluarga untuk mencapai ketenteraman. Ini. Kemudian keamanan, salah satu hal yang diperlukan di semua negara, tentunya apalagi di setiap individu pun perlu keamanan. Karena hal itu akan menciptakan sebuah kenyamanan, ketenteraman, dan lain sebagainya. Kalau tidak aman itu ya susah, ngaji aja pun susah, atau apalagi pergi aja susah kalau tidak aman. Di Palestina contohnya, di mana-mana tidak aman, potensi kebom itu banyak. Nah, kita bersyukur sekali di Indonesia keamanannya itu sangat terjaga dan Allah menganugerahi keamanan di sini. Tapi bukan berarti yang di sana itu juga tidak dianugerahi, tapi mereka punya anugerah yang di sisi yang lain. Ini bagaimana Pak Sukri? Monggo langsung ditanggapi tentang wujud akidah dan dimensi itu tadi. Seperti yang dijelaskan tadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Razzaq ya Wahhab. Ya Karim. Ya Malik. Mari kita bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih semangat ini ya. Walaupun hanya 3 orang. Tapi semoga kita tetap bisa istiqomah ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai tokoh politik ya nanti, karena ya kita bicara politik. Akidah politik kita Nabi Muhammad sebagai tokoh politik. Yang pertama yang harus diperhatikan itu begini, dalam hal membahas politik ini hubungannya dengan tata negara. Jadi kalau kita bicara politik hubungannya dengan tata negara. Bagaimana membangun sebuah negara gitu ya. Dan bagaimana mengatur sebuah negara supaya negara itu bisa melayani rakyatnya sehingga rakyatnya itu adil, makmur, sentosa dan sebagainya. Itu. Ada yang satu dari, kalau nggak salah dari NU ya, kalau nggak salah dulu dari NU itu pada waktu Belanda itu masih menjajah Indonesia, itu ada pertanyaan begini, Pak. Kalau waktu itu, perkawinan pada saat itu sah nggak? Pada waktu kita dijajah Belanda. Sah nggak itu perkawinan itu? Transaksi-transaksi yang ada pada waktu zaman penjajahan sah nggak? Menjadi tidak sah. Ya. Kenapa tidak ada pejabat yang diangkat? Kalau nanti pejabat itu diangkat oleh Belanda, kalau Belanda nanti dianggap Belanda itu penjajah atau yang tidak ya, nanti menjadi pengangkatan pejabat itu tidak sah. Kalau pejabatnya tidak sah, terus pejabat ini nikahi sah nggak? Menjadi tidak ya.
Makanya pada tahun berapa sih 36 atau berapa itu ya, NU kalau nggak salah Nahdlatul Ulama berunding di sana, maka akhirnya Indonesia itu dijadikan negara Darussalam. Ya. Jadi negara yang berdasarkan perdamaian. Sehingga dengan konsep itu, maka seluruh pejabat yang diangkat oleh Belanda, oleh siapa itu menjadi sah gitu ya. Kan ono Mutin apa itu penjaga Imaduddin itu kan diangkat oleh Belanda kadang-kadang ya, menjadi sah. Dengan pernikahan pada saat itu menjadi sah. Sampai di sana sebenarnya. Ya. Karena sudah ada pengakuan ke wujud negaranya. Tapi kalau kita lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu membentuk negara Madinah itu berdasarkan perjanjian musyawarah bersama antara seluruh warga negara yang akan menjadi warga negara, tentu saja wakil-wakilnya ya, tidak semuanya. Kemudian dibentuk perjanjian Madinah. Jadi negara itu bisa dibangun berdasarkan perjanjian dengan musyawarah. Ya. Itu politik itu. Ya. Sehingga semua warga negaranya menjadi majemuk, karena siapapun, ada warga Yahudi, ada warga Madinah, ada warga yang lain-lain, semuanya majemuk di Madinah itu. Semuanya sepakat untuk membuat sebuah negara, membela negara itu. Siapa yang kan perjanjiannya, kalau salah satu suku diserang maka suku yang lain harus membelanya gitu ya. Perjanjiannya seperti perjanjian Madinah. Artinya siapa yang melanggar harus konsekuensi juga gitu dari perjanjian Madinah itu. Makanya negara itu dibangun harus berdasarkan perjanjian. Dan batas-batas wilayahnya tentu saja ada, karena berdasarkan perjanjian, yaitu wilayah orang-orang yang ikut perjanjian gitu. Wilayahnya. Nah, kalau sudah begitu batas wilayahnya ada. Ya, suku ini, sehingga di Madinah itu ada batas-batasnya wilayah. Gitu. Dan nanti berkembang karena yang ikut ke Madinah banyak, bertambah. Nah, ini negaranya berkembang gitu. Suku itu ikut menjadi wilayah Madinah, suku itu ikut menjadi, terus begitu berkembang terus. Nanti kalau Mekah sudah ditaklukkan, wilayahnya lebih berkembang lagi gitu. Terus menerus seperti itu. Jadi wilayah bisa, itu berdasarkan perjanjian. Ya. Tapi kalau kita melihat juga negara berdasarkan berdasarkan warisan. Berdasarkan yang sudah ada. Umpamanya Nabi Yusuf itu menerima mandat menjadi raja itu karena memang bentuk negaranya sudah kerajaan gitu. Nabi Dawud itu menerima mandat sebagai raja gitu. Itu dalam ajaran Al-Quran tidak masalah karena memang mandat sudah kerajaan, sudah dalam bentuk kerajaan. Jadi nanti bentuk kerajaan dimusyawarahkan lagi gitu ya. Jadi dalam bentuk perjanjian atau persatuan negara kesatuan Madinah gitu ya, apakah nanti itu disebut nasionalisme atau bukan ya? Saya kira bisa juga disebut nasionalisme, nation, kebangsaan. Artinya bangsa Madinah pada waktu itu. Bangsa Madinah. Kemudian yang majemuk. Kalau seperti Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, itu bentuknya udah kerajaan. Mereka hanya menerima saja. Nabi-nabi itu menerima sudah dalam bentuk kerajaan dan tidak diubah kerajaan bentuknya.
tapi hanya dirubah undang-undangnya untuk diatur dengan ajaran Quran. Makanya pada waktu siapa itu setelah Nabi Ali meninggal setelah Utsman, kemudian Bani Muawiyah itu membentuk kerajaan setelah itu, yang dulunya bentuknya Madinah dalam bentuk negara kesatuan, kemudian setelah itu dipegang Muawiyah akhirnya menjadi kerajaan. Pada waktu menjadi kerajaan nggak ada umat Islam yang protes, itu nggak ada, karena memang nggak masalah. Bentuknya nggak masalah. Bentuknya nggak masalah. Semua menjadi warga negara kerajaan pada waktu zaman Muawiyah. Pada zaman Nabi Muhammad sampai Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu, sampai Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad itu menjadi warga negara kebangsaan Madinah, gitu. Jadi bentuknya kerajaan atau bentuknya negara kesatuan itu tidak ada masalah. Bentuknya tidak kita bisa. Terserah keadaan kondisinya. Namanya politik itu tidak harus begitu, tidak harus begitu. Lihat kondisi, situasi dan sebagainya. Contohnya udah banyak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam akidah berpolitik ini memang yang ditekankan paling utama itu musyawarah. Apapun persoalannya harus diselesaikan dengan musyawarah dengan mufakat. Ya. Kalau tidak bisa ditempuh dengan mufakat, ya akhirnya memang kalau sekarang kan seharusnya di Indonesia kan begitu aturannya. Musyawarah untuk mengambil mufakat. Kalau mufakat tidak bisa ditempuh, akhirnya suara terbanyak. Kalau bisa mufakat itu tidak masalah. Ya, kalau sudah terpaksa itu memang ya pemenang suara terbanyak gitu ya. Mana sih yang mendukung sini mana? Karena bagaimanapun musyawarah kadang-kadang nggak bisa dicapai mufakat. Kalau sulit ya apalagi gitu ya. Nah itu ini akidah, ini memang harus musyawarah, tidak boleh tidak musyawarah setiap keputusan. Nah, yang menjadi masalah itu adalah sing musyawarah iku sopo. Gitu ya. Sopo. Tentu saja yang musyawarah itu adalah wakil-wakil setiap. Kalau dulu pada zaman Nabi Muhammad itu setiap golongan Ansor ada wakilnya, golongan Muhajirin ada wakilnya, suku ini ada wakilnya, begitu kan. Kalau dulu itu suku, golongan itu ada wakilnya. Kalau sekarang mungkin karena suku sudah tidak ada, ya mesti golongan atau organisasi yang dibentuk wakilnya. Atau dengan cara yang lain ada istilah juga pengangkatan. Orang-orang yang dikira mumpuni itu diangkat. Yang diakui tokoh-tokoh masyarakat, yang diakui kemampuannya, ya, tokoh ahli dan sebagainya memang diperlukan dalam bermusyawarah. Ya, di samping wakil dari kelompok-kelompok ada juga ada tenaga-tenaga ahli yang memang harus dilibatkan. Artinya pengangkatan. Biyen zaman Pak Harto itu anggota MPR itu kan ada anggota DPR, kemudian ada pengangkatan, ada wakil dari organisasi gitu dulu. Enggak. Kalau sekarang kan enggak begitu. Semuanya hasil pilihan. Kalau dulu enggak ya, enggak begitu. Nah, itu ya.
Zaman Pak Harto sebenarnya udah bagus. Hanya masalahnya siapa yang menjadi wakil-wakil ini loh. Yang runyamnya itu sebenarnya di sini gitu. Yaitu konsep amanah sebenarnya. Kudune wakil-wakil yang itu harus saya orang-orang yang amanah gitu. Orang yang fatona, yang pinter, orang-orang yang tabligh, orang-orang yang siddiq. Nah, 4 kriteria ini memang harus dimiliki oleh pejabat-pejabat negara. Amanah, fatona, tabligh, siddiq. Itu harus dimiliki pejabat negara. Kalau 4-4-nya ya ini yang menjadi persoalan sekarang ini, dan masalahnya yang dipilih itu tidak memenuhi 4 kriteria ini. Saiki sing dipilih ku sing akeh duwe, sing nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi pengaturannya bagaimana caranya diatur supaya 4 kriteria ini menjadi syarat calon-calon pejabat apapun gitu. Ya. Jadi amanah, fatona, tabligh, siddiq, harus jujur, harus apa? Itu harus yang dipilih yang itu. Persoalannya ya yang jadi pejabat dengan metode yang sekarang ini, apalagi dengan metode partai ini, partainya nggak punya apa? Partainya nggak bisa mengkader orang-orang yang amanah, fatona dan sebagainya gitu. Partainya nggak bisa menghasilkan itu. Kemudian yang jadi itu ada orang kaya kemudian minta ke partai supaya dicalonkan menjadi amburadul. Ya. Ini tatanan ini harus diperbaiki lagi sebenarnya. Bagaimana orang-orang itu seperti itu bisa seperti. Kalau zaman zaman Pak Harto dulu, syarat untuk menjadi pejabat itu dulu mesti syarat yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dulu zaman Pak Harto itu semua pejabat harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sekarang ini enggak ada kriteria itu. Ya. Jadi seharusnya negara itu menseleksi orang, calon-calon apa gitu. Masyarakat juga menseleksi orang siapa yang layak menjadi tokoh gitu. Nah, saiki kacau masyarakat itu. Yang ditokohkan itu orang kaya yang suka memberi uang. Bukan orang yang jujur, yang malah gak payu saiki malah. Itu yang bersalah. Jadi ini sudah kacau demikian rupa gitu ya. Padahal kudune negara menseleksi siapa yang orang yang jujur, siapa yang fatona dan sebagainya dijadikan pejabat gitu. Ya. Jadi milih itu, karena negara harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang enggak. Nah ini kacaunya ya. Ya. Itu musyawarah. Karena yang kedua, untuk mencapai itu kan inginnya keadilan ya, keadilan dalam kehidupan. Ya bagaimana bisa adil ya, orang-orang yang dijadikan pejabat itu semuanya tidak memenuhi 4 kriteria itu, amanah, fatona, tabligh, tidak memenuhi standar itu. Apalagi sekarang ini judi online melebar kemana-mana, semua pejabat hampir beberapa terlibat judi online.
Enggak, tapi begitu ketahuan terlibat judi online juga tidak ada sanksi gitu loh. Coba itu ada artis yang sekarang ini lagi viral itu membuat tempat judi yang legal itu, juga membuat judi online yang legal. Malah sekarang dijadikan pejabat kan gitu. Ya acur kita ini. Butuhnya orang-orang. Jadi bukan orang-orang jujur yang dijadikan, bukan orang-orang yang ahli yang dijadikan. Ini persoalannya. Tapi sopo sing nyogok itu sing dadi, sopo sing cedak itu sing dadi. Bagaimana orang bisa, jadi seharusnya ini merupakan pedoman dan akidah dalam setiap ketataan negara bahwa yang dijadikan pada pejabat itu yang amanah, fatona, itu. Tapi sekarang tidak, ya, tidak seperti itu. Nah, ini rusaknya tatanan negara. Apalagi Indonesia keparan. Masih lumayan kalau di luar negeri itu masih ada integritasnya sedikit. Tapi kalau sudah di bangsa kita ini, integritasnya itu kadang-kadang sangat lemah sekali. Ya itu akidah dalam berpolitik. Artinya untuk mencapai keadilan, nah ini tata kehakiman itu perlu ditata lagi. Gitu. Yang pertama itu meletakkan semua orang sama di hadapan hukum. Tidak peduli pejabat, tidak boleh saya, tapi kalau sudah di hadapan hukum itu sama. Nek salah ya salah, nggak ada bedanya siapa saja itu yang. Ya. Yang kedua, sistem peradilannya ini sebenarnya salah kita. Ya. Sistem peradilannya kita tidak bagus. Ada jaksa, itu yang fatal. Dalam hukum Islam itu jaksa itu seharusnya tidak ada. Nah, dalam pengadilan kita itu ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela. Buyar wes. Dalam Islam itu biasanya penuntut itu orang yang dirugikan itu yang penuntut. Nggak ada jaksa, dia harus penuntut itu harus membuktikan diri. Kalau yang katakanlah dia kehilangan jaketnya, kemudian yang punya jaket menuntut ke hakim, Pak, jaket saya dicuri orang itu. Bukan jaksa yang nuntut, tapi dia yang nuntut hakim. Dan dia harus membuktikan bahwa jaket itu dicuri tanggal ini, saya melihat orangnya, saya ada punya saksinya, begitu. Kemudian yang dituduh juga begitu. Dia membela dirinya sendiri. Dia cari saksinya sendiri bahwa itu. Jaksa itu hanya membantu hakim untuk apakah hakim membuat keputusan yang benar atau tidak. Itu. Nah, saiki gak, jaksa itu ada jaksa penuntut, nanti rundingan jaksa penuntut beda jaksa pembela, yang ini kok cek ini lah, repot kan. Itu. Ini tidak benar itu yang begitu. Yang menarik lagi seharusnya seperti di Korea itu kalau nggak salah ada masyarakat yang dilibatkan. Jadi begitu ada pengadilan, ada masyarakat yang dilibatkan. Ada kadang-kadang itu sampai 25 masyarakat yang dipilih gitu dilibatkan. Apakah hakim sudah membuat keputusan yang benar? Apakah penuntut itu menuntut yang benar? Apa kejadian yang benar? Itu ada istilahnya juri ya. Juri itu masyarakat umum yang dimintai pendapat. Apakah benar ini gitu? Apakah hakim sudah benar membuat keputusan ini gitu? Itu menarik sekali menurut saya. Jadi setiap sidang itu ada 25
masyarakat yang menilai langsung keputusan itu. Apa tuntutannya menurut mereka udah benar. Itu wakil dari masyarakat. Jadi juri itu wakil dari masyarakat. Nggak harus lulus hakim, siapa saja. Mungkin rakyat kecil bisa jadi juri gitu loh. Itu menarik yang di Korea seperti itu. Wah, ini menarik. Nah, itu supaya apa? Supaya adil. Ya. Supaya adil. Nah, ini kalau engko sing anu nganggo jaksa, pembela. Antar jaksa saling tuduh dan pembela. Itu enggak benar begitu. Sing perang jaksane duduk sing bermasalah gitu loh. Seharusnya yang perang itu yang menuntut, dia yang perang sendiri yang menuntut. Dan yang dituntut perang sendiri juga. Pengadilan Islam seperti mulai zaman Nabi Sulaiman seperti itu. Nah, itu. Jadi tidak ada itu kalau dalam dunia politik begitu. Jadi persoalan yang sekarang itu adalah para pejabat dan sebagainya tidak amanah di depan hakim itu, prosedur pengadilan itu juga masalah gitu ya. Ya. Kemudian yang repot meneh itu hukumnya wis yang dibuat sampai sekarang itu hukum pidana, hukum itu masih peninggalan Belanda itu yang sehingga bukan produksi bangsa kita sendiri. Ya, itu yang sampai sekarang masih menjadi masalah. Apakah hukum undang-undang yang kita buat itu sudah memenuhi standar atau tidak? Nah, ini kan masih kadang-kadang masih hukum pidana kita kan nggak salah masih pidana buatan Belanda atau sudah buatan Indonesia ya. Dan perkembangan juga hukum juga di hukum Islam itu tidak ada penjara itu kalau diperlukan saja. Biasanya langsung ya. Kalau memang mencuri, memenuhi standar dipotong tangannya, sudah dipotong tangannya, kemudian suruh pulang. Tidak dipenjara. Kalau melanggar nyolong ayam, perlu dicambuk, ya udah dicambuk di tempat umum, kemudian suruh pulang. Jadi nggak ada penjara. Ya. Kemudian yang lain-lain tidak ada penjara. Kalau terpaksa memang dipenjara, tapi biasanya dibuang. Tidak di penjara, karena kalau di penjara itu menghabiskan uang banyak. Sekarang ini sudah di Belanda itu, sekarang itu sudah relatif sudah bagus, artinya didenda. Setiap pelanggaran itu didenda. Umpamanya koruptor ya, itu nanti harus mengembalikan sekian lipat kali ya dari yang dikorupsikan, kemudian dimiskinkan. Itu bagus. Ya, ini kita masih sampai sekarang masih belum laku dibuat di DPR, tapi masih mentok gitu. Undang-undang pada koruptor dimiskinkan itu masih banyak. Yang perlu juga diperhatikan pembuktian terbalik. Nah, ini yang sampai sekarang undang-undang pembuktian terbalik itu masih belum bisa goal ya di pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu yang nuntut yang membuktikan sendiri gitu. Bukan jaksa, bukan hakim yang cari bukti, bukan enggak. Penuntut yang cari bukti. Kalau yang dituntut, yang pembela, ya pembela sendiri yang cari bukti bahwa dia benar gitu. Nah, itu istilahnya pembuktian terbalik ya. Nah, sampai sekarang undang-undang itu belum jebol itu di DPR. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya tidak terjadi keadilan, tidak terjadi. Kemudian ada lagi hal-hal yang begini, kelayakan, layak enggak perkara ini di pengadilan, itu juga masalah. Seharusnya polisi dan sebagainya ini
Kalau persoalan itu tidak layak dibawa ke pengadilan, ya sudah, ya tidak perlu dilayak ke pengadilan. Katakanlah begini, ada anak kemudian mencuri ayam, ketangkep. Dia mencuri ayam karena memang perutnya lapar, tidak bisa makan. Hal begini ini tidak perlu dibawa ke pengadilan karena tidak layak. Gitu loh. Ya kayak kasus Supriyani itu, guru yang mukul siswanya, layak enggak di pengadilan? Ya enggak layak, karena guru dalam rangka memukul murid itu dalam rangka mendisiplinkan murid, karena enggak layak persoalan itu, gitu, enggak pantas. Gitu ya. Kemudian ada dulu di pengadilan itu karena mencuri apa itu, pisang atau apa itu, coklat ya, 2 batang buah coklat itu sudah dibawa ke pengadilan. Kemudian malah jadi ada beberapa masalah yang seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Tidak semua harus sampai ke pengadilan. Makanya polisi ku tidik-tidik kok nang pengadilan. Seharusnya polisi itu harus berunding dulu sama masyarakatnya, dirunding apa bisa diadakan kesepakatan dengan penuntut dan yang dituntut. Kalau sudah ya tidak dibawa ke pengadilan. Harusnya diselesaikan dulu. Kalau sama-sama ngotot baru dibawa ke pengadilan. Sehingga pengadilan tidak penuh dengan beberapa masalah. Nah, itu kelayakan. Ya ini harusnya polisi, siapa ya, para pejabat-pejabat pengadilan dan sebagainya ini harus ngerti begitu itu. Harus dibuat ketentuannya, dibuat negara, aturannya dibuat, apa layak atau tidak masalah itu dibawakan atau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Yang didahulukan itu diselesaikan dengan, kalau tidak layak ya tidak perlu dibawa, kalau bisa diselesaikan dengan keluarga yang dibawa selesai keluar, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Nah itu, nah inilah yang sekarang ini belum, hal-hal seperti ini belum ada gitu dalam persoalan-persoalan pengadilan. Nah mungkin inilah akidah yang harus kita, artinya bahwa jabatan itu amanah gitu, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah. Ya itu. Nah, inilah mungkin tambahan saya, semoga ini bermanfaat. Saya belum bicara tentang akidah dalam ekonomi dan sebagainya, ini akidah dalam politik aja. Itu aja saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukri atas apa yang sudah ditanggapi pada tema pertemuan hari ini ya. Jadi tentang hubungan politik, dan itu hubungannya pasti masuk pada tata negara, yang dimana itu ya sistemnya, kemudian bentuk negaranya, kemudian kesepakatan dan sebagainya, yang dimana itu banyak hal-hal yang menyangkut ke politiknya. Kemudian tentunya dalam menentukan semua hal itu ya ada musyawarah dan sebagainya, dan menentukan banyak hal untuk mencapai mufakat. Kalau tidak bisa mencapai mufakat tadi ya bisa diadakan siapa yang pilihannya terbanyak ya mungkin itu yang bisa disetujui. Kemudian kriteria pejabat ya ini yang dimana sudah banyak yang hilang ya tentunya. Kriteria yang sekarang dipakai yaitu siapa yang kaya dan kuat yaitu yang dipilih, bukan yang 4 kriteria fatona, amanah, tabligh dan sebagainya. Itu yang kadang orang yang benar tadi katanya, orang yang jujur itu malah yang ini bahaya kalau jujur. Nah, itu yang malah nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu ya. Ini ada apa ya? Ini mungkin bisa ditanggapi kembali sama Pak Abadi ya. Kemudian pelaksanaan pengadilan, nah itu gimana? Dan juga adanya jaksa itu diperlukan apa enggak ya seharusnya ya. Tadi dibilang bahwasanya jaksa itu enggak perlu ya. Memang ya ada benarnya juga, karena apa,
yang punya masalah itu bukan jaksanya sebenarnya, ya orangnya. Jaksa itu hanya yang malah mendampingi, malah ngerut-ngeruti malah kadang ya nggak tahu kenapa itu sekarang jadi populer dan sebagainya. Padahal kalau masalah itu selesaikan sesama antara yang punya masalah, ya insya Allah bisa menemukan titik temunya. Hanya saja karena adanya jaksa, kemudian sebagainya, yang dimana itu malah membuat gaduh dan sebagainya, wah itu malah jadi panjang masalahnya ya. Kayak yang di media sekarang viral-viral itu. Ya ini monggo Pak Pati ditanggapi kembali atas apa yang sudah disampaikan dari tanggapan Pak Sukri. Monggo. Ya, terima kasih. Gimana ya? Ini berarti kita melihat sebab dan akibat berarti di dalam sebab akibat ya. Tentu berbalik lagi pada amalan akidah itu sejauh mana yang sudah diterapkan oleh person-person seseorang. Kalau kita lihat memang keadaan sekarang ini ya kita tidak harapkan sebenarnya, tapi ya bagaimana kejadiannya sudah terjadi seperti ini. Memang dari pergantian pemimpin ke pemimpin itu sangat membawa dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Karena aturan-aturan mainnya itu antara pemimpin itu berbeda. Semoga dalam kepemimpinan yang baru ini insya Allah berbeda dengan yang kemarin. Kita kembali kepada sebab akibat dalam mengamalkan akidah. Ya, tentu kembali lagi kepada seseorang individu itu tadi sejauh mana dalam mengamalkan akidahnya. Karena kalau ketika akidah ini saling terintegrasi dengan baik, tentu insya Allah kehidupan ini akan berjalan dengan harmonis dan seimbang. Bisa kita ambil adalah sebuah akidah ini yang benar akan mengarahkan kepada individu untuk mengamalkan ajaran agama. Di mana hakim, polisi dan lain sebagainya itu pejabat itu kalau memang akidahnya itu benar, tentu akan mengarahkan individunya itu untuk mengamalkan ajaran agama. Sekarang itu sepertinya akidah-akidah daripada pejabat itu masih dipertanyakan karena lahirnya itu bukan dari timbul daripada hati yang paling dalam, yaitu sidik amanah tabligh fatona, tapi karena lahirnya karena uang sehingga menjadi pejabat. Entah pejabat apapun ini lahirnya itu lahirnya timbulnya jadi pejabat itu karena uang. Akhirnya ya seperti ini kejadian. Tidak bersumber pada hati yang dalam, yaitu keimanan akidahnya itu. Kalau memang seseorang itu mengedepankan akidah, tentu perdamaian yang dibawa itu pasti adil dan membawa kebersamaan. Tentu pada gilirannya nanti itu akan mempengaruhi praktek politiknya, bisa mempengaruhi ekonominya masyarakat yang berbudaya ini. Di samping itu juga bisa mempengaruhi kekuatan pertahanan seseorang untuk membangun suatu keluarga, rumah tangga, negara. Akhirnya bisa kuat negara ini. Jadi awal mulanya itu harus ditata akidah daripada bangsa ini. Kalau zaman Pak Harto itu bagus ada pendidikan moral Pancasila. Setelah Pak Harto itu P4 nggak ada, moral akhirnya itu dibiarkan, akhirnya mengembara kemana-mana moral seseorang itu tidak terarah. Makanya tadi syarat daripada pejabat dulu itu memang harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang syaratnya itu kalau punya duit begitu. Nah ini sebab akibatnya akhirnya ya cari duit karena timbulnya dari duit, nggak mencari apakah tidak diterapkan dengan cara yang tidak tepat seperti itu tadi ya tentu ekstrim
bertentangan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini bisa membawa kontribusi pada ketidakstabilan daripada sosial kehidupan masyarakat. Akhirnya konflik ada terus, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Konflik ada yang dilahirkan atau yang disiarkan. Nah, tentu dari sebab akibat itu kita ini harus berkewajiban untuk mencarikan solusi. Solusinya apa kira-kira? Nah, tentu kami kalau berpandangan ya mungkin sangat terbatas dalam mencarikan solusi untuk meningkatkan pengamalan dan akidah. Yaitu pertama ya tentu kita harus mengadakan sebuah pendidikan secara mayoritas. Nah, kemarin itu sangat baik sebelum menteri-menteri itu melaksanakan tugas dididik di Admil Magelang, itu bagus sekali itu daripada prioritasnya Pak Presiden yang baru ini sangat bagus sehingga bisa paling enggak menjiwai daripada karakter sebuah pejabat itu karena dididik digembleng di akademi militer kan begitu. Jadi yang terpenting tapi kalau kita itu pendidikan sholat jamaah kan begitu. Terkenalnya kan pendidikan sholat jamaah di akademi berjamaah, sholat jamaah itu juga mengajarkan. Ini penting sekali berarti agama itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Apalagi terus berjamaah kan timbul silaturahmi, timbul interaksi yang saling memecahkan masalah. Tapi kalau secara hidup pribadi ya susah. Akhirnya apa yang timbul itu mesti salah persepsi. Terus dalam pembentukan kebijakan, solusinya yang pertama itu pendidikan agama. Yang kedua, kita itu bisa membantu untuk melaksanakan yaitu pembentukan kebijakan inklusif. Nah, tentu kita hanya bisa melaksanakan. Kalau kita menjadi pejabat sih ya bisa. Nah, ini kewajiban sebuah pejabat untuk membentuk kebijakan yang inklusif. Itu maksudnya adalah dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya itu harus perlu diambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Banyak ini di Indonesia, Sabang sampai Merauke tentunya. Dan menghargai keberagaman agar tidak terjadi ketimpangan. Sana baik di sini sangat subur. Nah, ini akhirnya timbul ketimpangan dan ketegangan di antara bangsa ini tidak sama. Tentunya kalau menjadi pejabat, kalau secara inklusif kebijakannya itu kan harus sama rata untuk ekonomi terutama. Kalau untuk karakter bangsa tentu sedikit kita lihat kebijakannya beda karena kemampuan daripada IQ manusia itu berbeda. Beda dengan orang Jawa sudah banyak mengenyam pendidikan, tapi insya Allah luar Jawa itu mulai meningkat pendidikannya sama-sama. Ini kewajiban pemerintah untuk memeratakan baik pendidikan agama, pendidikan umum maupun kebijakan secara merata. Tentu di antara semua bangsa, suku, agama ini harus berdialog. Solusinya itu harus berdialog. Nah, tadi itu adalah musyawarah untuk mufakat. Dulu zaman Pak Harto itu ada utusan daerah, sekarang diganti DPD itu kalau nggak salah. Nah, DPD yang mewakili daerah. Tapi itu juga munculnya bukan dari masyarakat atau tokoh masyarakat, munculnya karena dipilih juga. Kalau zaman Pak Harto kan nggak dipilih, langsung ditunjuk oleh Pak Harto. Ini sebenarnya dialog ini sangat penting karena untuk menjaga kerukunan antara suku, bangsa, kelompok ini agar harus dilakukan secara rutin mendalam. Kalau dulu ada kelompok pencapir di antara petani-petani di seluruh Indonesia, dulu yang bisa haji itu para petani, pegawai negeri dulu itu enggak sulit untuk pergi haji. Petani-petani itu dulu. Tapi sekarang petani itu
ajur mumur, mau pergi haji ya jual sawahnya. Tapi kalau sudah PNS apalagi gajinya double-double itu ya ada mobil, bisa pergi haji. Jadi juga sebuah kebijakan yang harus dievaluasi kembali kepada tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan tadi itu tadi. Jangan sampai ada kesenjangan sosial. Nah, di samping itu juga solusi dalam menegakkan hukum itu ini memang harus ditata kembali, harus ditata. Yaitu tadi sumbernya, kenapa sih para penegak hukum, para penegak keadilan di pengadilan di mana-mana itu pilih tebang pilih kan gitu. Jadi istilah orang-orang sekarang di media sosial itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini tidak boleh terjadi. Harus transparan agar apa? Agar tercipta rasa kepercayaan pada masyarakat pada negara ini, kepercayaan masyarakat pada negara. Kalau sekarang kan kita mau lapor menuntut itu susah, malah kita bisa tertuntut kan gitu. Misalnya kita kok kecurian, mau lapor itu malah kita dituduh mencurinya. Nah, ini suatu hal yang akhirnya masyarakat kurang kepercayaan pada sebuah elemen daripada salah satu kewajiban daripada untuk menegakkan keadilan, yaitu biar berwajib itu paling tidak yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Jadi solusinya seperti itu, tapi yang terpenting bahwa kita ini sebagai umat muslim itu harus mengamalkan akidah yang benar. Seluruh Indonesia itu mayoritas kan muslim lah. Akidahnya seberapa jauh ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Akidahnya orang-orang itu seberapa sih kok seperti ini jadinya. Negara Indonesia itu muslim kok carut maut untuk menegakkan keadilan, untuk mencari pemimpin yang benar saja kok susah. Padahal mayoritas Islam lah. Ini kan berarti akidahnya dipertanyakan. Nah, ini harus ditekankan kembali solusinya bahwa selaku umat muslim sekarang itu harus didekatkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu agama dalam mengamalkan akidah. Bukan hanya sekedar seremoni aja, tapi yang terpenting adalah mengamalkan akidah yang benar dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip hal-hal di atas tadi, yaitu ekonomi, ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanan, agar supaya ini bisa ditegakkan keadilan dan bisa berimbang. Ini karena kalau adil dan berimbang ini dilaksanakan akan membawa dampak positif bagi kehidupan pribadi masyarakat. Juga sebaliknya, kalau penerapan yang salah atau ekstrim dari keduanya ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dan selalu konflik terus. Ini harus diselesaikan, harus dihentikan konflik semacam ini, baik itu secara langsung maupun di dalam media sosial. Itu tidak penting. Yang penting sekarang itu harus damai agar supaya kehidupan ini bisa merata, musyawarah dan musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu penting jadinya kita untuk selalu berusaha menyeimbangkan antara keyakinan agama dan prinsip-prinsip kehidupan, baik itu berbangsa maupun bernegara, agar keadilan ini bisa dikedepankan. Nah, kedamaian bisa dikedepankan. Akhirnya ya sekian dari tanggapan saya untuk yang saya berikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapan kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sukri tadi.
ini kita akhiri karena sudah ada diskusi, juga ada tanggapan, dan kita memang cuma bertiga masalahnya. Jadi kita akhiri saja, kita insya Allah akan bertemu pada hari berikutnya, di minggu berikutnya, yang akan seperti biasa, temanya akan di-share melalui grup dan ditentukan harinya pada saat itu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada hari ini. Tentunya semoga apa yang sudah dijelaskan tadi tentang tema yang kita sajikan pada malam hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi banyak orang, terutama bagi diri kita masing-masing, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita jadikan pelajaran supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahannya, insya Allah. Seperti biasa, kita akhiri kajian hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga para saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, sedang diuji sama Allah, semoga mereka semua dapat melaluinya dengan baik dan sampai akhir. Dan semoga apa yang kita lakukan ini tadi, kajian hari ini, bisa membawa keberkahan dan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari ya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kajian pada hari ini. Kita tutup kajian hari ini. Yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah. Sampai berjumpa di minggu berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.